Kecelakaan tersebut menandai bencana udara terburuk di Korea Selatan dalam beberapa dekade setelah 66 orang tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1993. Hanya 2 anggota awak dari 181 orang di dalam penerbangan Jeju Air yang selamat. Ketika jet penumpang tersebut jatuh di Bandara Kabupaten Muan Barat Daya, Korea Selatan pada hari Minggu lalu. Saudara, kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 orang menjadi salah satu kecelakaan terparah dalam sejarah penerbangan dunia. Diduga kecelakaan itu akibat tabrakan dengan kawanan burung atau bird strike. Seberapa besar bahaya serangan kawanan burung di area landasan? Dan apa analisa kecelakaan pesawat Jeju Air? Bagi ini kita akan bahas dengan pengamat penerbangan bersama dengan Alvin Lee yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Alvin. Selamat pagi Mbak Nanda. Mas Alvin, ini tampaknya akhir tahun yang kelam untuk dunia penerbangan, Mas Alvin. Bagaimana melihat kecelakaan Jeju Air ini? Apakah betul bird strike bisa sangat berbahaya ini, Mas Alvin? Ya, bird strike atau pesawat menabrak burung itu walaupun jarang terjadi, tapi bukan sesuatu yang luar biasa. Pilot-pilot sudah diberi bekali pelatihan untuk mengatasi jika terjadi bird strike. Demikian juga pesawat-pesawat modern ini sebetulnya juga sudah dirancang jika mengalami bird strike, misalnya salah satu mesin mati pun itu masih bisa dikendalikan. Nah, bird strike tidak menyebabkan roda pesawat tidak bisa keluar, dan juga dalam kasus Jeju Air, selain roda pesawat tidak keluar, flap juga tidak dalam konfigurasi untuk pendaratan, dan ini menunjukkan adanya kemungkinan masalah dengan sistem hidrolis atau pilotnya yang tidak mengaktifkan, tidak menurunkan konfigurasi flaps dan juga roda pendaratan. Itu yang harus dicari. Kenapa? Kalaupun bird strike seharusnya tidak terjadi, roda pesawat tidak keluar dan flaps tidak bisa difungsikan. Demikian Mbak Nanda. Tapi bisa diartikan seperti ini Mas Alvin, apakah dari bird strike atau pesawat ditabrak oleh burung ini kemudian menyebabkan kegagalan dalam sistem dalam pesawat tersebut sehingga menyebabkan roda tidak dapat berfungsi dengan baik? Apakah bisa demikian? Tidak, secara sistem kalaupun bird strike itu ada burung yang masuk ke mesin, apa yang perlu dilakukan oleh pilot adalah mematikan mesin itu, tidak langsung terkait dengan sistem hidrolis. Nah, apa yang terjadi ini semuanya sangat cepat ya. Memang saya juga meragukan apakah benar masalahnya adalah bird strike. Memang ATC sempat memberikan peringatan kepada pilot bahwa ada sekawanan burung dan resiko bird strike. Kemudian 1 menit setelah itu pilot menyatakan emergency mayday, tapi kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat tersebut. Apakah benar bird strike atau ada masalah lain? Ini yang kita perlu cari informasinya. Tidak langsung bahwa ini pasti dipicu oleh bird strike. Karena kalaupun bird strike itu tidak menyebabkan masalah pada sistem hidrolis dan tidak turunnya roda pesawat. Demikian. Oke, Mas Alvin, saya mendapatkan informasi di tanggal 27 Desember atau 2 hari sebelum kejadian ada kendala teknis. Bahkan pesawat serupa digunakan menuju Jeju, dari Jeju menuju ke Beijing, ini harus dialihkan. Nah, pertanyaannya adalah apa ini ada kaitannya dengan kejadian 2 hari sebelumnya terhadap pesawat dalam kecelakaan tersebut, Mas Alvin? Ya, ini yang perlu kita cari informasinya karena pesawat yang mengalami kecelakaan pada tanggal 29 Desember itu mengalami masalah teknis pada tanggal 27 Desember, pesawat yang sama. Jadi 27 Desember mengalami masalah teknis sehingga harus divert ke Incheon. 29 Desember pesawat tersebut mengalami kecelakaan, dan 1 hari setelah kecelakaan tanggal 29 Desember, yaitu tanggal 30 kemarin, pesawat Boeing 737-800 dari Jeju Air juga mengalami masalah hidrolis. Ketika baru take off, dia harus kembali ke bandara asal atau return to base karena ada masalah
hidrolis dengan roda pendaratannya. Nah, ini yang perlu kita dalami, apakah ada masalah pada sistem perawatan pesawat di Jeju Air. Tapi juga mungkin tidak hanya Jeju Air, karena pada hari yang sama tanggal 29 Desember itu juga terjadi pada pesawat Boeing 737 juga KLM, yang mana ketika mendarat ada masalah dengan roda pendaratannya. Ini masih membutuhkan investigasi yang lebih mendalam. Demikian Mbak Ananda. Artinya belum tentu juga ini disebabkan oleh bird strike begitu ya Mas Alvin. Nah, ada juga informasi yang menyampaikan ini diduga juga akibat faktor cuaca yang buruk. Bahkan juga ada yang menyebut landasan pacu yang cukup pendek di Bandara Muan. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Alvin? Tidak, faktor cuaca ini kan ada parameternya ya, dan sebelum pesawat melakukan pendaratan selalu sudah diberi informasi tentang situasi cuaca, arah angin, kecepatan angin, bahkan tingkat kelembapan dan sebagainya. Maka dari itu cuaca bisa dikesampingkan. Kita melihat juga dari video yang beredar ketika pesawat itu mendarat juga tidak dalam kondisi hujan, tidak dalam kondisi badai. Nah, kemudian juga mengenai panjang runway. Panjang runway itu sudah cukup panjang, kalau nggak salah 2.800 meter. Nah, permasalahannya adalah pertama, kita pertanyakan kenapa di bandara di ujung runway itu ada dinding beton yang seharusnya tidak boleh ada struktur masif. Kalaupun pembatas harus ada pembatas bandara, itu biasanya hanya menggunakan pagar dari ram ya, yang tidak masif. Kedua, dari informasi yang berhasil saya dapatkan, pesawat tersebut mendarat dengan kecepatan di atas kecepatan pendaratan normal, mungkin karena flapnya tidak aktif itu ya. Kemudian juga pesawat menyentuh landasan tidak pada landing zone, tapi sudah hampir di tengah eh, runway. Jadi ini bukan masalah runway-nya kurang panjang, tapi juga di mana pesawat tersebut pertama kali menyentuh permukaan, dan yang patut diduga menyebabkan pesawat ini kemudian pecah, terbelah, dan meledak karena menabrak dinding beton di ujung runway. Demikian, Mbak. Nah, ini yang menjadi sorotan juga adanya tembok di ujung runway begitu Mas Alvin. Apakah ini memang hal yang lumrah di setiap bandara-bandara atau memang ini tergantung lagi dari SOP di setiap bandara untuk menerapkannya atau seperti apa? Ini bukan hal yang lumrah, ini seharusnya tidak ada dinding masif di ujung runway. Karena di ujung runway itu seharusnya ada runway end safety area. Ini adalah untuk mengantisipasi jika ada pesawat yang gagal berhenti pada ujung runway. Dan dalam runway end safety area ini ada arrestor bed, yang mana permukaannya ini dibuat agak gembur sehingga dapat menahan laju pesawat yang kebablasan itu. Dan ketika sampai di ujung runway pun pesawat belum berhenti, itu seharusnya tidak ada dinding, tapi biasanya diberi parit ya, supaya pesawat itu kemudian berhenti di sana. Ini yang aneh adalah ada dinding. Dan apakah ini hanya di Bandara Muan saja atau juga di bandara-bandara lain di Korea? Ini kalau ada di bandara-bandara lain, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah Korea untuk mengevaluasi itu, karena ini tidak memenuhi standar keselamatan bandara. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Mas Alvin, apa yang bisa dilakukan pilot jika terjadi kejadian serupa dan bagaimana cara mencegahnya? Iya, pilot ini kan dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan prosedur baku ya, bahwa ketika mengalami misalnya roda pendaratan tidak bisa keluar, itu ketika sudah masuk final approach, roda tidak keluar, itu harus melakukan go around, yaitu membatalkan pendaratan ke suatu jarak dan ketinggian yang aman untuk mencoba mengatasi masalahnya dulu. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh pilot Jeju Air? Kelihatannya dari data yang ada tidak cukup waktu untuk melakukan itu, langsung masuk saja.
Jadi kalau prosedur itu dijalankan semua, seharusnya tidak sampai terjadi seperti ini. Karena di Boeing 737-800 itu kalaupun ada masalah hidrolis, roda itu bisa diturunkan secara manual. Kemudian juga ada pertanyaan juga, kenapa flapnya tidak turun, tidak dalam konfigurasi landing? Ini yang harus dicari sebabnya, dan saya yakin investigasi ini bisa agak cepat karena black box sudah ditemukan, parameter pesawat bisa segera dibaca, demikian juga rekaman suara di kokpit juga bisa dibaca dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu akan terbit laporan awal, sedangkan laporan finalnya agak lama beberapa bulan hingga maksimal 1 tahun. Demikian, Mbak. Berarti artinya kita sama-sama menunggu karena saat ini tengah dilakukan investigasi oleh pemerintah setempat. Terima kasih atas pemaparannya dan kebersamaannya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi, Mas Alvin. Pengamat Terima kasih, penerbangan selamat Alvin, terima pagi. kasih. Sehat selalu.